hello. Welcome back to our class. How about your day? Hope that you are in a good, healthy, keep spirit, stay strong. Now we are going to start our lesson. Let's pray. Let's pray. Dear Lord, thank you for your kindness. Thank you for your blessing. Thank you that you give and love us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Let's continue our lesson. Today we will learn about tema 8 atau 5H, peristiwa dalam kehidupan. Kita akan review subtema 1, kedua, dan ketiga. Bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, yaitu dengan bekerja sama untuk kebaikan, saling menghormati dan menghargai, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, setiap wilayah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan wilayah lain. Perbedaan dan keberagaman harus disikapi dengan baik untuk mencegah terjadinya perpecahan. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Bahkan setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bagaimana cara masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain? Yaitu dengan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Ada Balai Batak Toba, ada rumah tongkonan, ada rumah gadang. Apakah keberagaman yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Keberagaman yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah keberagaman rumah adat di Indonesia. Kita masuk ke dalam KD 38, muatan bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi penulis atau pengarang. Perhatikan teks berikut ini dan baca dengan seksama. Virus corona menyebar saat orang terinfeksi batuk dan menyebarkan percikan atau cipratan yang mengandung virus ke udara. Ini bisa terhirup masuk atau menyebabkan infeksi jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang menyentuh permukaan tempat virus jatuh. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hal yang paling penting mencegah penularan adalah menjaga kebersihan. Sering cuci tangan pakai sabun dan air atau dengan gel pembersih. Langkah ini dapat membunuh virus di tangan. Selain itu, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut. Tangan yang menyentuh banyak permukaan dapat membawa virus. Dari situ, virus masuk ke tubuh bila Anda menyentuh wajah. Berdasarkan informasi dari teks fiksi tersebut, bagaimana cara agar kita tidak tertular virus corona? Yaitu dengan menetapkan pola hidup sehat dengan sering mencuci tangan dengan sabun. Mari kita baca teks berikut ini. Burung elang Jawa atau Nisotus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa tersebut antara lain karena kerusakan habitat tempat hidupnya, baik karena bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku lain manusia yang menyebabkan populasi burung ini makin menyusut tajam, yaitu perburuan.
Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Nah, berdasarkan informasi dari teks tersebut, penyebab berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah karena kerusakan habitat tempat hidupnya, kemudian burung elang banyak dijadikan perburuan, dan karena keegoisan manusia yang menjadikannya sebagai barang koleksi pribadi. Perhatikan ilustrasi siklus air berikut ini. Nomor 3 pada gambar menunjukkan peristiwa, yaitu proses. Nah, yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3 adalah peristiwa evaporasi, yaitu proses penguapan air permukaan danau atau laut. Perhatikan gambar siklus air berikut. Tahapan siklus air yang berupa presipitasi ditunjukkan oleh presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair ataupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Proses pengembunan uap air di atmosfer hingga membentuk awan-awan disebut kondensasi. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Apakah yang dimaksud dengan siklus air? Proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Bagaimana ciri-ciri kualitas air yang layak dikonsumsi? Bening, tidak berasa, tidak berbau, dan memiliki tingkat keasaman yang normal. Apakah yang dimaksud dengan perindustrian? Perindustrian adalah jenis usaha yang kegiatannya berupa mengolah barang jadi atau setengah jadi menggunakan sarana dan peralatan tertentu. Warung merupakan contoh usaha yang dikelola oleh perseorangan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, dokter, tentara, polisi, tukang becak, tukang parkir, ojek, sopir, pekerja salon, penjahit, montir, dan lain-lain. Koperasi adalah usaha bersama yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ayah Eutikus bekerja sebagai dokter dan ibunya sebagai seorang perawat di rumah sakit. Orang tua Eutikus bekerja dalam bidang titik-titik yang bermanfaat bagi masyarakat dalam Ayah Eutikus bekerja sebagai dokter yang bekerja dalam bidang jasa serta bermanfaat bagi masyarakat dalam melayani kesehatan masyarakat. Contoh-contoh badan usaha milik negara atau BUMN adalah PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Kimia Farma, PT Bank Negara Indonesia, dan lain-lain. Apakah ciri tangga nada diatonis minor? Ciri tangga nada diatonis minor adalah bersifat sedih dan kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, mempunyai pola interval 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Lalu bagaimana dengan ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, tapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi
dan diakhiri juga dengan nada do. Memiliki interval atau jarak nada 1, 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Apakah manfaat pola lantai bagi penari? Manfaat pola lantai bagi penari adalah untuk menata gerakan tarian, menciptakan kekompakan antar anggota penari, serta membentuk komposisi dalam pertunjukan tari sehingga menjadikan tarian yang disajikan menjadi lebih indah dan menarik ketika ditonton. Perhatikan gambar tari berikut. Pola lantai yang digunakan pada gambar tarian tersebut adalah pola lantai lurus. Apakah alat-alat yang digunakan untuk mewarnai gambar cerita dengan teknik kering? Teknik kering menggunakan alat seperti pensil, arang, kapur, dan krayon. Apakah alat-alat yang digunakan untuk mewarnai gambar cerita dengan teknik basah? Yaitu menggunakan kuas, palet, cat air, dan lain-lain. Sekian review hari ini. Untuk tugas anak-anak hari ini hanya mempelajari materi review hari ini. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.